Box to Box Media Network. Selamat datang di Showbox Podcast, ada gue Lisa. Dan gue Noval. Dan hari ini kita cuma berdua doang ya Pal ya. Yoi. Karena Angga lagi sibuk workshop ya. Kita sekarang episode khusus buat ngebahas ini nih, nominasi Oscar yang Yeay. baru kemarin rilis agak-agak malam juga ya tuh kalau di sana Ya, dia jam kan 8 pagi. malam. Pagi. Nah, kita bakal ini sih ngomentarin kira-kira ada 10 ya, ada 10 kategori ini dan kita bakal ngomongin mana yang udah kita tonton, mana yang belum dan kira-kira jagoannya siapa dan sebenarnya yang kita pengen masuk ke kategori itu sebenarnya siapa ya nggak sih Val? Oke. Ada nggak sih film-film Ada. yang lo harapkan masuk Ada atau banget. aktor aktris yang lo harapkan masuk tapi ternyata nggak ada gitu kan? Ada banget. Nah, asik, kita bakal ngebahas itu. Langsung aja kali ya Pal ya. Oke. Dari animated feature. Kenapa gue pilih dari kategori ini? Karena gue surprise banget ada film Spider-Man Into the Spider-Verse. Kenapa surprise? Karena bagus banget. Dan gue mau nyangka sampai dapet nominasi Oscar. Menurut lo gimana nominasi tahun ini? Justru menurut gue dari list nominasi ini yang paling kuat Spider-Man Into the Spider-Verse sih. Yes, gue setuju. Dan the thing about Oscar sebenarnya karena Oscar tuh kan udah kayak magnet ya. Semua orang yang nggak into film udah pasti denger Yeah. dan bassnya gede banget. Dan bassnya itu juga diperkuat sama banyaknya precursor awards, mulai dari asosiasi kritik lah, Yeah. terus asosiasi profesi industri kayak Screen Actors, Producers Guild, Directors Guild. Jadi kita itu mau nggak mau walaupun belum nonton filmnya juga ke expose gitu sama tiap kali ada berita si film A B C menang penghargaan ini, si aktor A B C menang penghargaan dari grup A B C gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau Oscar tuh kayak lo nggak nonton juga pura-pura tahu juga nggak apa-apa karena terus terang itulah yang gue lakukan selama bertahun-tahun. It's so hard to catch up. Aksesnya susah banget gitu. Gimana kita nonton film-film yang kebanyakan nggak masuk bioskop kita gitu kan. Jadi, kan harus nunggu festival. Iya. Benar. gitu. Kalau animated feature nih ada 5 film yang dinominasikan. Yes. Ini filmnya feature animasi ya. Ya, Yang pertama ada Incredibles 2. yang agak mengecewakan dibanding Iya, Incredibles 1. gue sangat kecewa banget by the way. Oh ya? Karena kayak apaan sih nih? Iya benar-benar kayak ngulang tone, ngulang cerita. Tapi jelek gitu, pembangunan ceritanya kayak kenapa begini ya arahnya. Yang gitu. ada yang baru. Kedua ada Isle of Dogs Oh, this dari is so Wes cute. Anderson. Iya, sebenarnya agak-agak antara dua tapi enggak sih, tetap Spider-Man sih itu yang luar biasa ya. Yang ketiga ada Mirai. Saya belum nonton. Sama aku juga belum nonton. Ini yang belum gue tonton yang ini sih, yang Mirai ini. Sama. Terus ada Ralph Breaks the Internet. Ralph is good. It's good tapi nggak sampai Spider-Man Into the Oh, First iya. Good. Jadi I thought it was the best sampai Spider-Man muncul sih. Iya betul. Dari 4 ini sih yang tadi itu emang itu satu ada Spider-Man Into the Spider-Verse ya. Of course kita ngejagoin itu ya Pak. Jadi kita sama nih ya Yoi. untuk kategori feature animasi. Next kita bakal ngebahas foreign language film karena ini yang sempat kita gadang-gadangan semoga Marlina masuk. Sayang sekali Marlina nggak masuk nominasi, nggak masuk shortlist ya bahkan. Masuk belum? Enggak. 15 besar nggak masuk Nggak, ya, 15 besar masuk ya. nggak. Jadi ya 9 besar, sorry. next time semoga ada film dari Yes. Indonesia. Tapi ini gue bacain dulu ya 5 film yang mendapatkan nominasi film dengan bahasa asing terbaik di Oscar 2019. Ada Capernaum dari Lebanon, ada Cold War dari Polandia, Never Look Away dari Jerman, Roma dari Meksiko, dan Shoplifters dari Jepang. Wah. Ini sebenarnya dari kemarin itu enggak dari kemarin sih, dari beberapa bulan sebelumnya. Ini satu kategori yang gue bersyukur dan beruntung banget Ya. karena dari nominasi ini semuanya gue udah nonton dan semuanya nonton di bioskop gitu, jadi kayak gue for the first time in my life. Karena lo nontonnya di festival Iya. ya. Lain ya Novel aksesnya. Ini nonton di mana aja nih Pal yang Capernaum sama Cold War? Capernaum di Cannes, Cold War di Cannes, Never Look Away di Venice, Roma di Venice, Shoplifters di Cannes.
Gila ya, gue padahal Roma cuma di Netflix aja, jadi layar TV biasa 21 inci. Sama Shoplifters ya di Java alhamdulillah ada tiketnya. Cuman dari 5 film ini kira-kira yang mana nih, Pal? Paling kuat definitely Roma. Ya? Sebenarnya gue agak kaget Never Look Away. Gue tim Shoplifters. Oke. Shoplifters juga bagus sih. Gue Shoplifters. Yang gue tetap geleng-geleng kepala Never Look Away. Nah iya, lo tadi bilang sama gue, katanya lo nggak suka banget dengan film ini. Kenapa sih? It's so simple. Enggak, maksudnya tentang gini. Apa filmnya? Jadi ada kayak ini diangkat dari kisah nyata seorang seniman yang dia tuh sangat terpengaruh dengan karena dia seniman Yahudi yang menghabiskan masa kecilnya waktu pendudukan Nazi. Jadi dia itu sangat terpengaruhi oleh trauma masa kecil ketika tantenya diambil sama Nazi, keluarganya mengalami siksa Nazi. Cuman penggambarannya itu seperti FTV. Sangat traditional storytelling lah dari A, B, C. Kalau lo bandingin sama Marlina gimana? Bagusan Marlina. Oh ya, tuh kan. Ayo. Lebih Sineseria film lebih mungkin. breakthrough Marlina karena Marlina itu menawarkan sesuatu yang baru. Never Look Away itu kayak kayaknya gue udah pernah nih banyak nonton, cuman mungkin karena appeal tentang cerita Perang Dunia II ya. Of course ya, itu temanya lebih dekat dengan pemilih voters di Oscar, Amerika ya, terutama voters Oscar gitu kan, karena temanya kan tentang Perang Dunia II, Holocaust benar. Jadi nggak surprise masuk, tapi kayaknya dari shortlist kemarin juga ada beberapa film yang lebih worthy nomination sih dibanding Never Look Away ini. Tapi ya it's okay. Kalau Cold War gimana sama It's so good. Oh ya. It's so beautiful. Tentang Cold War itu tentang perjalanan seorang musisi dari ketemu, jatuh cinta, terus sampai akhirnya questioning their marriage, dari yang bikin Aida, dan emang filmnya bagus banget. Kalau suka jazz akan sangat suka sekali film ini karena temponya itu tempo musik jazz. Capernaum itu sempat dituduh kayak menjual kemiskinan. Karena ini ceritanya tentang poverty porn gitu. Poverty porn banget, karena memang ceritanya itu ada seorang anak kecil yang tiba-tiba datang ke pengadilan gitu. Saya ingin menggugat bapak ibu saya karena bapak ibu saya telah melahirkan saya, sementara mereka nggak bisa gedein saya. Gitu. Jadi oh wow, it's shocking, tapi ya it's good. Jadi dari 5 ini lo mengunggulkan Roma. Iya. Roma ya. I mean, film seperti Roma itu nggak ada tiap tahun sih. Belum tentu juga 10 tahun sekali dibuat. Dia kalau gue lebih milih Shoplifters karena karena kenapa ya? Karena Roma udah ada nominasi Best Picture. Karena gue sempet kayak Roma ada di foreign language, ada juga di Best Picture. Terus maksud gue kenapa dia masuk ke foreign language gitu? Nggak tahu sih. Mungkin gue terlalu kayak tim orang Asia juga gitu. Oh iya benar. Jadi speaking of Asia, kenapa nggak Burning yang masuk daripada Never Look Away? Kemarin gue ngomongin kemarin gue liat di siapa ya yang nge-tweet Amir deh kalau nggak salah. Harus bikin film kayak gimana South Korea supaya bisa dapat nominasi Oscar. Mungkin yang seperti film-film BTS mungkin. BTS dan apa tuh Twice, kayaknya lagi ada tayang juga hari ini. Itu sih gue nonton, tapi beneran loh di antara Roma dan Shoplifters, gue nangisnya sih nonton Shoplifters. Gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, karena ya itu terutama karena kita nggak we don't see it coming ya, the twist ya. I think so. I think karena emang menurut gue karena twistnya juga dan lebih heartfelt menurut gue karena gue pernah bahas yang waktu kita ngebahas film Roma juga di Showbox. Menurut gue kalau Roma tuh ya itu cuman jadi tuh memang secara unik cerita tentang masa kecilnya Alfonso Cuarón, tapi dari perspektifnya Kibo naninya dia waktu dia kecil gitu kan. Lo tau nggak versi Indonesianya film Roma? Oh my god, apa? Lo masih nggak tahu? Enggak apa? Atira. That's true, JK ya. Ya. Nah itu gue perempuan harus kuat sendiri. Iya betul juga. Ya. Tapi kan memang dia dikemas dengan ya black and white segala macam kayak gitu kan, dan emang penggerakan sinematografinya bagus banget gitu. Tapi Mas Shoplifters tuh mengangkat sisi yang sama sekali belum pernah gue lihat dari cerita orang-orang Jepang yang negara maju apa segala macam itu, ternyata ada keluarga disfungsional yang kerjaannya ya itu sama gue juga gitu, gue sangat suka Shoplifters karena dia men-challenge common idea tentang keluarga itu apa.
keluarga nggak mesti berhubungan darah, apa namanya, bisa jadi dengan unit orang-orang yang karena emotional ada bonding emotional ya. bond itu yang kadang lebih kuat. It's so good. Pas dia siapa kan yang aktor ceweknya ngomong kayak gitu tuh gue ngalir seperti hujan. Oke, next kita ngomongin langsung screenplay nih. Kita ngomongin ini dulu ya, adapted dulu ya. Adaptasi. Oke. Ada 5 film juga. Ada A Star Is Born, The Ballad of Buster Scruggs, Black Klansman, Can You Ever Forgive Me, sama If Beale Street Could Talk. Gue baru nonton A Star Is Born. Oh really? Iya, karena gue sudah bertekad akan nonton film secara legal aja tahun ini. Jadi gue nggak tahu ya, ini baru bulan Januari. Tapi tahun lalu gue berhasil. Gue nggak kayak lo, Pal, yang bisa jalan-jalan ke film festival. Kadang gue juga nggak jalan-jalan kok, minta screenernya dari sales agent gitu. Ya, tapi secara legal sih. Iya, tapi kan itu legal kan kalau minta screener. Kalau lo udah nonton yang mana aja nih? Oke, gue sebenarnya baru nonton 3 nih. A Star Is Born, Black Klansman, sama The Ballad of Buster Scruggs. Maaf buat penggemar James Baldwin, tapi saya tidak selesai membaca novel itu, If Beale Street Could Talk. Ada beberapa novel James Baldwin yang gue baca, tapi belum nonton juga. Belum nonton ya. Kaget sih dengan Ballad of Buster Scruggs bisa masuk ke sini, karena biasanya film antologi itu jarang mendapat perhatian. Apa karena ini Coen Brothers? Coen Brothers yang bikin? Iya, ada faktor nama Coen Brothers itu. Kemarin aku tadi pagi baca ulasan dari beberapa kolumnis juga sempat mempertanyakan kenapa ini film bisa masuk. Oh, mungkin karena screenplay by Joel Coen and Ethan Coen. Jadi udah ada jaminan nama sendiri gitu kan. Black Klansman, it's funny, unexpected, dan Spike Lee. Iya, dan kayak nggak nyangka aja ada cerita tentang itu gitu, tapi ternyata it's true. Nggak bisa komentar banyak tentang Can You Ever sama If Beale Street, tapi yang udah lo nonton aja. Ya, A Star Is Born. Star Is Born juga surprise sih, karena nggak nyangka cerita yang udah berkali-kali difilmin, dibuat, dan sebenarnya cerita yang quote unquote klise gitu kan, ternyata efektif. Jagoan lo yang mana nih? Kalau gue nggak bisa komen karena belum. Karena baru nonton A Star Is Born nih, karena kan zaman sekarang banyak tentang ngomongin SJW, Social Justice Warrior. Gue Black Klansman. Iya, gue merasa akan kecenderungannya mereka akan vote for Black Klansman. Although I wish they vote for A Star Is Born for the sake of simplicity, karena it's so simple but it's so effective. The story. Gue sama kayak lo aja deh. Secara gue belum nonton semuanya. Next ada original screenplay, The Favorite, First Reform, Green Book, Roma, dan Vice. Sama, gue baru nonton. Gue baru nonton Roma. Gue baru nonton The Favorite dan Roma. Iya kan? Green Book akhir tayang di Indonesia akhir bulan ini ya. Harusnya minggu depan ya, atau tanggal 30. Iya, di CGV doang atau di 21 ada apa? Setahu gue CGV, Cinemax, dan CGV, Cinemax, dan apa? Flix. Ya, itu gue pengen nonton karena filmnya banyak diomongin, banyak mendapat cibiran. Tapi gue tim Mahershala Ali, jadi nggak tahu ya, mungkin kita tonton dulu nanti filmnya gimana. Iya, gue baru nonton Roma sama baru Roma doang malah. Ya, kalau lo udah nonton Roma sama The Favorite, coba dong ceritain The Favorite. It's so juicy, it's so fun. Karena Favorite dan Roma ini dua-duanya mendapatkan nominasi terbanyak 10 masing-masing ya. The Favorite itu mengungkap sisi lain dari Ratu Anne yang mungkin buat gue nggak tahu sih. Ini kan karena dia dicintai oleh dayang-dayangnya, dan dayang-dayangnya ini saling berusaha. Yang dayang-dayang yang adalah saudara si Emma Stone dan Rachel Weisz. Memperebutkan cintanya si Olivia Colman ini dengan cara-cara mereka yang lucu sih, dan lucunya itu lucu satir, full of wits gitu. Jadi jadi buat penonton yang emang suka dengan dialog-dialog tajam, penuh sarkasme, pasti suka banget. Roma is a bit challenging ya, karena itu kan sebenarnya nggak terstruktur secara naratif kan filmnya. Tapi ya gue maksudnya nggak kaget juga sih dia masuk best original screenplay. Mungkin yang lebih dihargai idenya. So I think, gue nggak tahu, kayak gue personally pengennya The Favorite sih. Tapi walaupun kayaknya mungkin Green Book yang menang. Really?
Oke, gue belum nonton, tapi the best is that this is like an typical old school feel good film gitu. Ketika udah kata-kata feel good film gitu, old school conventional film, kayaknya ya makanya ini kan Green Book kan barusan menang di Producers Guild, menang di Golden Globe, jadi mungkin it has certain kind of charm and appeal ya. Buat Oscar voters. Yoi. Oke. Gue pengen banget nonton The Favorite, kira-kira bakal tayang nggak ya di Indonesia? I don't think so. A lot of nudity. No, oke. Nudity and I love Olivia lesbianism Colman. sih. Ya, itu yang susah. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, tapi kita break dulu ya, Pal ya. Yes. Buat yang dengerin mungkin mau minum dulu atau mau ngapain dulu, ngesebat Sama dulu dong. gitu. Oke. Balik lagi di Showbox Podcast, kita lagi ngomongin nominasi Oscars yang kemarin baru diumumin. Di sini ada Lisa dan ada Novel. kita sekarang lanjut ya ke kategori berikutnya. Ini kategori pemeran nih, Pal. Aktor. Gue sebenarnya kalau ngomongin aktor lebih suka bilang aktor laki-laki dan aktor perempuan, Ya. gitu ya kan. Tapi dan itu di Screen Actor Actor Guild kan dia masih pakai kayak gitu kan. Male Jadi kayak actor, male actor, female actor. Cuma kalau buat Oscar for some reason mereka tetap actor dan aktris gitu. Jadi gue akan bacain sesuai dengan ballot Oscarnya aja. Actress in a supporting role ada 5. Ada Amy Adams di film Vice, Regina King di If Beale Street Could Talk, ada Emma Stone di The Favorite, Marina de Tavira Roma, dan Rachel Weisz di The Favorite. Nah, lo gimana nih, Pal? Ini Lo kan udah nonton The Favorite nih, ada 2 nih, ada Emma Stone, ada Rachel Weisz, dan Roma ada Marina de Tavira. Jadi waktu semalam kan kategori ini yang diumumin pertama. Ya. Dan benar-benar yang diumumin dan urutannya itu Amy Adams, Vice itu. Ya. Terus begitu Marina de Tavira tuh gue di meja kayak wah, karena ini nama nggak pernah muncul sebelumnya di pembicaraan Oscar ini ya, pundit ya. Oscar pundit yang mau predictions lah, maupun nominasi critics group lah, nggak pernah sama sekali muncul. Jadi it's a big surprise. It is a big surprise dan sekaligus bukti bahwa Netflix jago campaign gila. Tapi baru tahun ini mereka dapat nominasi Best Picture ya kan, setelah dari tahun 2009 ya mereka mulai kayak bikin film menyasar Oscar gitu lah, baru sekarang gitu. Jadi Marina de Tavira ini benar-benar surprise of the season sih, kayak nggak ada yang nyangka. Kalau 4 nama lain emang udah sering muncul di pembicaraan, walaupun gue tetap kangen Claire Foy, First Man. Gue kayak pengen banget sih dia masuk. Oke, lo menyuarakan suara hati gue. Karena kan First Man cuma dapat 4 nominasi dan kebanyakan teknis gitu. Jadi kayak iya sih, itu benar-benar snap yang, karena gue suka banget sama Claire Foy gitu ya. Apalagi di film itu menurut gue dia berhasil membawa perspektif perempuan banget di cerita yang sebenarnya sangat maskulin gitu. Jadi iya sih, sangat kecewa nggak ada Claire Foy. Tapi ya secara kreatif kayaknya emang kurang dapat penghargaan nih si First Man ini. Karena box office bomb kan, nggak terlalu laku. Tapi kan that never stop Oscar voters actually. Kalau misalnya nggak laku itu mereka bukannya malah seneng ya. Apa tahun ini mereka agak-agak berubah karena ada Black Panther kayaknya. Gue nggak tahu nih, yang menang kayaknya sih Regina King ya, bassnya gede banget sih, dan she's been around in the industry for so long, jadi ya udahlah. Dan kalau kita ngomongin soal racial diversity gitu ya, mungkin memang either Regina King atau Marina de Tavira mungkin. Tapi kayak kalau Marina agak-agak ini ya. Wow, it will be a huge surprise sih. Ada, ya emang perannya bagus dan she delivered it well, cuman nggak tahu. Emma Stone menurut lo kansnya? Dua-duanya bagus. Tiga-tiganya malah, Emma Stone, Rachel Weisz, Olivia Colman udah kayak trio di situ. Tapi ya karena kan again Emma Stone sama Rachel Weisz sudah pernah menang sebelumnya ya. Jadi lo berpihak pada yang... Jadi voters juga mikirnya ya masa kasih lagi sih. Amy Adams sudah 6 kali masuk nominasi. Gila sih itu. Gila sih. Wah. Gila. Gue no comment deh Oscar. Ya udahlah ya. Tapi I don't think she will win. Malah
Untuk film di Vice ini mungkin bahasa agak kurang ya dibanding dan banyak lain. Dan cukup banyak backlash juga kan filmnya gitu. I think Amy Adams best chance itu sebenarnya waktu Arrival ya. Iya. Iya itu gue ngejagoin dia. Tapi bahkan nggak masuk nominasi. Oke, next kategori actor in the supporting role ada Mahershala Ali, Green Book. Your favorite? Yes. Adam Driver, Black Klansman. Sam Elliott, A Star Is Born. Richard Grant, Can You Ever Forgive Me. Sam Rockwell, Vice. Oke, gue pengen banget Sam Elliott yang menang. Oke, why? He's a senior actor. Dan peran yang malah sebelumnya di semua versi A Star Is Born itu nyaris nggak ada, bahkan di beberapa versi nggak ada, atau cuman ya just another character. Perannya ini ya, peran sebagai kakaknya Bradley Cooper muncul di film hanya beberapa menit doang, but it leaves enough lasting impression. Dan ya itu salah satu bagian dari Star Is Born yang gue suka sih pertama kali nonton, kayak oh wow it's good. Itu sih. Oke, gue nggak tahu sih mau milih siapa, of course karena gue baru nonton satu kategori doang, bahkan belum yang lain gitu. Oke. Nanti abis Green Book mungkin kita ngobrol lagi Pak. Oke, sip. Tapi kayaknya bahasnya Mahershala Ali sih. Ya. Oke, next ada actress in the leading role. Ini dia nih ya, the big surprise juga buat gue, Yalitza Aparicio dari ini Aparicio mungkin ya. Ya, dari film Roma. Glenn Close dari The Wife. I mean Glenn Close-nya sih, gue belum nonton The Wife. Udah. Olivia Colman dari The Favourite, Lady Gaga dari A Star Is Born, Melissa McCarthy dari Can You Ever Forgive Me. Gue belum nonton Can You Ever Forgive Me, walaupun bassnya emang Melissa McCarthy kencang banget, dan emang Best Actress tahun ini juga agak crowded juga kan competitionnya, cukup gini, padat lah. Maksudnya Nicole Kidman aja nggak masuk yang di Destroyer dan yang lain-lain. Sekarang favorites-nya adalah either kalau nggak Lady Gaga, Olivia Colman, ya Glenn Close kan. I don't know. Glenn Close is a good actress, but The Wife is not a good film. As simple as that. That's gitu. upsetting to hear ya. Maksudnya kalau gue kan suka, tapi gue belum nonton, jadinya nggak bisa komen tentang performa dia di situ gitu. Iya, dan kaget sih ketika, maksudnya I can understand why film itu dibuat, karena kan dari novel. Novelnya itu emang bagus gitu lah, yang kayak, tapi begitu diterjemahin jadi film tuh kayak, what? Jadi kalau dari kategori ini jagoan siapa jagoan? Jagoan gue sebenarnya Olivia Colman. I have to say the same, walaupun belum nonton, tapi suka banget sama her body dia. of work is like Aduh, lo nonton Broadchurch nggak? Sempat nonton beberapa episode. Itu sih. Gue suka dia di The Night Manager. Nah, gue nggak nonton itu, sayangnya. Ya, gue mau nonton sih, dan gue nggak sabar nunggu dia di The Crown. The Crown. The Crown. Jadi dia bakal jadi ratu lagi. Yes. Iya itu sih gue. Best Actress ada yang kayaknya ada beberapa nama yang sempat gue pikir yang pengen gue masuk. Iya, gue baru mau nanya nih. Ini kan ada Emily Blunt yang nggak masuk. Yes. Gimana perasaan lo, Noval? Karena gue sedih banget. I mean she's been around for so long, dan maksudnya dia tuh kan konsisten ya delivering good performance after good performance. Yes, gue setuju. Gue kecewa banget. Kalau misalnya kita lihat misalnya Mary Poppins dapat 4 nominasi gitu ya. Masa sih nggak bisa Mary Poppins ya cuy, kayak tapi come on, I mean Mary Poppins Return is not as good as the original Mary Poppins. I know, tapi ya itu dia harus berperan sebagai apa lagi Emily Blunt supaya dapat nominasi Oscar. Kalau kita ngomongin A Quiet Place nih, Val. Oh iya. Menurut lo gimana? Iya, sound editing kalau nggak salah. Tapi bukan above the line, bukan aktornya. Dia masuk Screen Actor Guild Award sih buat Best Supporting Actress di situ. Emily Blunt, which is good, recognizing horror. Ya. Walaupun again if horror, where is Toni Collette in Hereditary? I know. Ntar kita bakal ngomongin itu nanti kalau kategori Best Picture. Cuma itu nanti gue mau nanya juga sih. Gue agak-agak gemes dengan nominasinya, sangat heavy on drama gitu ya. Kayak walaupun kalau The Favorite drama apa komedi? Komedi sih. Komedi ya. Nah itulah ya. Terus kita move on ke actor in a leading role. Ada Christian Bale dari Vice, Bradley Cooper A Star Is Born, Willem Dafoe di
At Eternity's Gate, Rami Malek di Bohemian Rhapsody, Viggo Mortensen di Green Book. Waduh, gue nggak tahu nih. Gue nonton At Eternity's Gate dan emang filmnya, Willem Dafoe itu hampir muncul kayak di 95% film itu sih, hampir dari awal. That's a lot of screen time memang, karena emang ceritanya tentang The Last Days of Van Gogh, and he's really good there. Tapi kalau dari 5 ini, gimana kansnya Rami Malek yang kemarin? Menurut gue sih masih cukup solid sih. Buat Oscar ya? Buat Oscar, maksud gue juga the best part of the film is about him gitu loh. It's not about the Queen. It's the Queen lagi. It's not about the Queen. Christian Bale, tapi recently Christian Bale kan yang picking up the steam again, karena dan ini mungkin karena karakternya juga dekat dengan Oscar voters di Amerika. Sebagai mantan wakil presiden. I like Viggo Mortensen karena menurut gue dia bagus banget. Gue sedih ketika dia nggak menang pas dapat nominasi di Captain Fantastic. Oh yeah, it is a good film. Dan dia juga masuk di Eastern Promise kan dulu. Iya, tapi maksud gue lebih kayak peran dia di Captain Fantastic itu lebih yang kayak dia nggak menang gitu. Tapi ya emang waktu itu kampanyenya emang gak segede yang lain sih. Jadinya emang ya I can see it coming. Tapi kayak menurut gue dia perlu dapat rekognisi juga gitu loh. Timothée Chalamet nggak masuk nih. Best Supporting Actor. Iya. Tadi kita belum ngomongin nih, kelewatan. Lupa gue. Gimana tuh menurut lo? Tapi udah nonton belum? Udah nonton Beautiful Boy. Gue nggak terlalu convinced sih dengan filmnya. He's good. Steve Carell juga bagus di situ. Cuman the whole film does not really menurut gue nggak terlalu gel in terms of storytelling. Malah lebih bagus itu Boy Erased. Walaupun nggak bisa dibandingin ya. Ceritanya beda. Tapi ya itu supporting actor iya sih. Timothée Chalamet I think deserves the recognition juga sih. Kalau best actor sebenarnya gue nggak tahu nih. Christian Bale udah pernah dapat Oscar juga walaupun best supporting actor. Bradley Cooper? Mungkin yang di Indonesia bakal banyak ngejagoin Bradley Cooper sama Rami Malek karena Rami Malek pasti. Yang udah ditonton itu Bohemian Rhapsody di sini lebih populer daripada masih Star tayang Is Born. loh, halo. Di Plaza Senayan. Kemarin gue nonton. Masih ada loh, ini film bulan apa sih itu filmnya? Oktober kan ya. Wah gila sih, ini 2019. Halo penonton Indonesia, move on. Tapi gak apa-apa sih. Iya gak apa-apa sih. Itu menurut gue it's such a good thing. Menurut gue film yang bisa bertahan selama hampir 4 bulan ya. Udah 3 bulan lebih gitu ya. I wish itu bisa lebih banyak gitu. Kayak yang kayak gitu-gitu. Dan gue suka film ini juga. Gue suka film ini laku karena at least film ini jadi starting point yang baik buat orang-orang yang untuk berpikiran lebih terbuka, if you know what I mean, accepting people with differences. Yes. Itu yang penting sih. Walaupun itu bisa lebih digali ya di filmnya. Bener. Walaupun filmnya juga agak-agak main, sangat main aman dan normatif sekali. Normatif banget gitu. Tapi dulu kan sebenarnya peran Freddie Mercury ini kan maunya diperanin Sacha Baron Cohen kan. Gue gak kebayang sih kalau bakalan sama jadi full of antics. Iya, sama kayak gue gak kebayang Emma Watson was supposed to play in La La Land. Kebayang sih gue karena karena kan dia harusnya sama Miles Teller kan. Iya tapi enggak, dengan perannya kayak gitu gak kebayang kalau. Wah kayak dia tuh, gue ngeliat dia di Beauty and the Beast tuh kaku gimana gitu loh, kayak gak lepas gitu aktingnya kayak. Aduh kalau dia harus mainin. She holds back a lot sih. Iya. Gitu. Kita break dulu ya Pal, habis itu kita lanjut ke Best Director dan Best Picture. Balik lagi ke Showbox Podcast, kita bakal ngomongin 2 nominasi terakhir. Ada sutradara terbaik dan ada film terbaik. Sutradara terbaik nih ada Alfonso Cuarón, Roma, Yorgos Lanthimos, The Favourite, Spike Lee, Black Klansman, Adam McKay, Vice, sama Paweł Pawlikowski, Cold War. Ini menurut lo gimana ya? Gue agak-agak surprise, kayak kategorinya ini bisa ada Cold War yang tadinya ada di foreign language. Seperti tadi gue bilang, kayak sebenarnya kalau dari dulu kan jarang tuh ya, hampir ada beberapa kali cuman jarang. Kayak jarang gitu film yang masuk ke foreign language kategori, terus masuk lagi ke kategori lain selain itu gitu kan.
Dulu paling Amor kan yang masuk ke Best Actress, apa lagi ya? Amor Best Director juga Best Director ya. Cuman ini yang lebih amazing adalah Best Director ada maksudnya di kategori Best Director ini dan di Best Cinematography juga sih. Ada 2 film hitam putih yang masuk. Cold War kan dan Roma kan dua-duanya film hitam putih. Masuk di kategori utama Best Director pula. It's a nice surprise sih. Gue belum nonton Vice, cuman kalau ngelihat dari trailernya kayaknya kan biasa ya. Dan orang kan lagi ngeributin kenapa Bradley Cooper nggak masuk. Ya, itu baru gue juga mau ngobrolin. Menurut lo dia ini nggak sih deserve nggak? He delivers a very solid. For a first time director bisa membuat film seperti Star Is Born is like, wow, he really does his homework. More than just doing his own. Do you think this is just Hollywood kayak kemarin Argo Ben Affleck juga bisa jadi salah satu sensi gitu kali ya. Salah satu analisis yang tadi gue baca Oscar voters cenderung stay away from actor huge names actor celebrity big names turning director. Walaupun waktu itu juga Robert Redford menang sih di pertama kali dia bikin film Ordinary People. Mungkin level of respectability. Kalau Robert Redford mungkin udah kayak senior gitu. Kalau ini mungkin masih dianggap kayak aduh aktor-aktor ganteng-ganteng udah deh. Jadi modal aja mungkin. Tapi gitu kali ya. Bradley Cooper by now dia udah ngumpulin 7 nominasi tanpa pernah menang sama sekali loh. Iya. It's amazing. Tapi maksud gue di kategori actor leading role pun dia maksudnya masih bisa dikalahkan gitu. Ya nggak sih, kayak memang belum ada yang dia stand out banget gitu. Belum ada yang ketika dia kalah terus gue kayak sedih gitu, belum gitu dari ya nggak sih. Belum ada yang bener-bener mencuri banget gitu. Menurut lo gimana? Sama. Gue lagi mengingat-ingat ya. American Sniper, American Hustle, enggak ini. Silver Linings Playbook ya sih. Iya kan, belum ada yang kayak emang this belongs to you aja gitu. Belum bisa ngomong. Sebenarnya gitu. American Sniper bisa sih, cuman karena waktu itu kan saingannya jauh lebih. Iya, benar. Di Best Director ini gue suka sih ada Yorgos Lanthimos. Like finally he gets recognition after The Lobster, after Tapi kalau kita mau ngomongin di atas kertas sih, kira-kira siapa lawan siapa nih? Lawan Spike Lee? Enggak. Alfonso only, one and only. Ya bahkan kalau ada yang udah nonton The Hollywood Reporters Roundtable Director, paling nggak kan di situ ada Spike Lee, ada Yorgos Lanthimos, ada Alfonso Cuarón. Aku lupa ada Meke atau enggak. Tapi kelihatan level of respect-nya itu bahkan Spike Lee itu sampai kayak nanya bolak-balik ke Alfonso Cuarón, how do you do this shot? How do you do this shot? Makanya kelihatan gitu dan ini kan benar-benar passion project-nya Alfonso Cuarón ya. So I think ya nggak apa-apa lah walaupun dia udah pernah menang jadi Best Director di Gravity. Dia bakal kayak ini berturut-turut nggak sih? Enggak dong. Enggak ya, karena tahun lalu Iñárritu yang menang ya Best Director-nya ya. Guillermo del Toro. Oh iya, Shape of Water. Gila ya trio The Big Three dari Three Amigos dari Meksiko emang. Dan katanya yang keempatnya Emmanuel Lubezki. Oh iya. Bukan orang Meksiko tapi dia. Nah, Best Picture ada 1, 2, 3, 4. Gue ngitung dulu. 8. Ini biasanya sampai 9 ya? Biasanya maksimal 10. Maksimal 10. Cuman ini Best Picture juga kemarin begitu yang film pertama disebut, ya walaupun udah tahu akan disebut tetap aja geli ya, Bal. Gue berempat kemarin satu meja gitu nonton bareng-bareng di YouTube gitu, begitu Best Picture yang pertama disebut kita, hah? Oke. Gue bacain dulu ya, Bal. Ada A Star Is Born, Black Klansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, Vice. Maksud kita yang disebut pertama kemarin itu Black Panther. Itu yang kita. Wah. Oke, Hollywood. Coba, lo ketika denger nama Black Panther, perasaan gimana perasaan? Ya biasa aja, karena dia juga udah masuk nominasi di Golden Globe, Best Drama dan. So you saw this coming? I saw this coming, tapi tetap personally gue nggak ngerasa itu the best Marvel, the best of MCU, Marvel Cinematic Universe. Menurut lo best Marvel apa? Gue gini, kan kita ngomongin Black Panther itu menurut gue adalah contoh aktor Asia di Hollywood tuh masih panjang, PR-nya masih banyak. Karena menurut gue film tahun lalu Black Panther sama Crazy Rich Asian itu film yang
template Yes. film formula yang kayak Ya. gitu-gitu doang. The only good thing itu karena racially diverse cast kan. Castnya yang emang secara itu non-white gitu ya. Representation kan. Representasi rasnya tinggi gitu ya. Ini ada all black actors, ini kalau yang ini all Asian actors gitu. The fact that yang dapat recognition adalah sebuah film superhero. Dan ini Crazy Rich Asian sama sekali nggak masuk. nggak ada loh. Maksud gue, really want to. I don't know gitu. Jadi gue sebagai penonton Asia gitu ngeliat ini yang kayak, yap, you guys, PR-nya masih panjang. Coba Sandra Oh yang kemarin menang di Golden Globe masih harus sering kampanye, masih harus sering ngomongin ini ke media gitu lah. Karena itu sih kalau menurut gue gitu. Literally nggak ada yang spesial. Gue setuju sama lo. Gue sama the fact that itu dapat nominasi dan Crazy Rich Asian enggak, itu ya. Itu sih bukti betapa pentingnya lo harus kampanye representasi ras gitu. Tapi memang Marvel sama sih kayak Netflix, untuk Black Panther mereka campaign cukup agresif supaya karena itu film yang laku banget buat mereka kan, kayak emang 700 juta dolar gitu. 700 juta dolar di Amerika doang ya. And 1.5 billion worldwide. Jadi itu huge secara finansial itu menguntungkan banget buat Marvel. Jadi ya nggak heran kalau emang mereka punya duit buat kampanye. Dan iya sih, dan well, I'm glad it's a superhero comic book film got dinominasiin ke Oscar ya. Sesuatu yang udah kita tunggu-tunggu dari zaman The Dark Knight tahun 2000. Ya sama 10 tahun lalu. Cuman ya kadang-kadang kok ke Black Panther ya. Kayaknya kalau Dark Knight menang gue masih lebih bisa, oh iya bagus. Menang sih Best Supporting Actor gitu. Nggak kan kategori Best Picture gitu. Black Klansman it's timely isunya. Bohemian Rhapsody, I'm so sorry. I like the film. Gue lihat siapa yang lo nge-tweet ya pas ya dia menang Golden Globe. Wah. Iya kan? Film Twitter. Pas ketawa ya film Twitter kayak wow, Bohemian Rhapsody yang menang Golden Globe. Gue kayak what? It is a hugely enjoyable film, hugely satisfying film. Tapi sampai being singled out as one of the best picture films of the year, one of the best picture of the year, I don't think so sih. Gue setuju. Kalau The Favorite? I mean it's good. Green Book, Roma, belum nonton. Roma of course. I think this is Roma lah ya. Wow, it will be huge sih. Kalau Roma bisa menang, karena apa? Karena Hitam Putih. It will change the game. Karena Hitam Putih, terus film bahasa asing, terus Netflix gitu. It's going to change the game. Kalau menurut lo Netflix masih akan tetap jadi kambing hitam nggak karena dia streaming platform? Tadi pagi kan ada kabar tuh Netflix masuk Motion Picture Association of America (MPAA). Jadi dan itu kaget sih, dan gue juga sama semua teman-teman yang kerja di industri tapi bagian eksibisi, bagian eksibitor, bukan bagian produksi. Eksibitor tuh maksudnya penayangan bioskop gitu ya. Bioskop, distributor, sales agent, festival. Semuanya kayak langsung komentarnya sama. Wow, this changed the game. Karena MPAA itu kan adalah perwakilan dari 6 studio besar di Hollywood yang punya representasi di setiap teritori, dan mereka itu sangat berpengaruh loh terhadap kebijakan distribusi film worldwide. Nggak cuman di teritori itu. Jadi film-film besar, dan itu karena anggotanya adalah 6 studio besar Hollywood ya, Disney, Fox, Warner Bros, apa segala macam. Jadi itu ada istilah kayak ini tuh filmnya MPA, kalau di luar itu film independen kayak gitu. Dan itu sangat mempengaruhi tanggal rilis, line up, slate, apalah segala macam. Tata peredaran, sampai kalau misalnya kayak di Cina mengatur juga kuota jumlahnya. Dan sekarang Netflix masuk, means like Netflix like saying, okay, we are in this game, man. We are equal to you. We are equal to this. I have a vote to cast. I'm like, I have the vote to cast. Like, I have. Berarti Netflix juga bilang, I have the power to regulate, make decision juga. Itu yang kayak we don't see it coming. Jadi dia udah bisa menyetarakan dirinya dengan these big studios. Just good. Karena kan juga line up-nya Netflix juga agak kenceng ya buat next award season. Ada film barunya Martin Scorsese yang sama Leonardo DiCaprio. So we'll see. Ya, kalau buat gue sebagai penonton negara peri-peri gitu ya,
Maksudnya ketika dari the fact that gue cuma bisa nonton Roma, maksudnya ya kan dari semua film-film itu yang kalau nggak di bioskop ya di Netflix gitu kan pilihannya gitu. Karena mau nggak mau karena film-film yang lainnya ya nggak ditayangin juga di sini gitu loh. Either di keep sama distributornya atau emang distributornya nggak beli gitu kan. Jadi sesimpel itu. Jadi memang ketika ada yang ngasih akses gitu ya, walaupun bukan toolnya bukan di layar bioskop, bukan communal experience gitu ya. Mau nggak mau ya kita tetap bisa tetap memilih supaya mereka ada nih di game di industri gamenya ini. Gue rasa kalau terus terang gue agak ragu sebenarnya Roma bisa menang Best Picture karena resistensi dari old Oscar. school Fosters itu masih kenceng kan mereka masih hidup ya. Generasi baby boomer itu masih ada gitu loh. Dan walaupun Oscar udah push diversity tapi kan kayak jadi representasi minoritas tuh masih angkanya tuh masih belum sampai boro-boro 50%, kayaknya juga belum sampai 30% gitu. Jadi shiftnya tuh masih belum. Gue tetap ngelihat kayaknya ya Green Book mungkin yang menang. Masa sih karena PGA menang ya? Iya karena PGA kemarin menang. Walaupun dia nggak dapat Screen Actors Guild ya. Kalau misalnya Screen Actors Guild-nya besok Bohemian Rhapsody. It's gonna be interesting Oscar kalau misalnya ternyata yang menang Bohemian Rhapsody. Ya itu tapi juga. Mungkin nggak kalau SAG yang menang Crazy Rich Asians. Gue pengen gue pengen SAG menang itu Crazy Rich Asians sih. Jadi kayak Oscar season ini katanya kayak makin gak ketebak gitu. I fully support kalau Crazy Rich Asians yang menang. Henry Golding kepadamu. Tapi ya sih gue agak-agak nggak bisa. Ya gue mau nggak mau harus memilih Roma karena ya kalau dibanding Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born yang AKA film yang udah gue tonton, Roma gitu loh. Tapi kan belum nonton Black Klansman, belum nonton The Favorite. Mungkin gue akan suka The Favorite. Oke, I think you will. Mungkin, ya. Kayaknya gue juga Green Book mau nonton minggu depan. Mungkin jangan-jangan gue suka nih kayak gitu kan. Pal review yuk. Lanjut gitu. Oke, sekian dulu komentar dari kita tentang Oscar, nominasi Oscar ya. Nominasi Oscar ya. Kita mau taruhan gak, Pal? Boleh. Siap. Kita bikin Oscar balot yuk bareng sama pendengar Showbox gitu. Sip. Kira-kira siapa yang menang? Gak ada hadiahnya sih, seru-seruan aja. Kalau ada yang mau sponsorin hadiah boleh. Tanggal berapa Oscar itu? Tanggal 24 Februari, berarti di sini 25 Februari ya. Jadi biasanya Senin pagi tuh ya. Jadi ambil cuti setengah hari. Yang kerja kantoran cuti setengah hari. Ini terakhir di HBO ya tahun ini ya. Oh ya? Kan udah 3 tahun kan mereka. Oh gitu? Udah 3 tahun. Jadi gue gak tahu nih next bakal ditayangin di mana lagi. I see. Gitu. Thank you banget udah dengerin komentar kita soal nominasi Oscar. Semoga jagoan kita menang. Semoga bisa ngejar nonton film-film yang pengen kita tonton. Let's watch. Legally. Sekarang kita lagi di podcast legally. Oke, thank you. Bye.